Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Kemah Lintas Alam. Cerita ini ditulis oleh Mauren, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kemah Lintas Alam. Sandra yang kesal langsung mengambil minuman yang sempat mereka ambil dari pos pertama. Sandra membacakan sesuatu lalu meniupnya. Yang tadinya tubuh Sandra membelakangi teman-temannya, sekarang Sandra berputar menghadap mereka. Ini air yang bisa selamatin kita. Air yang bisa bantu kalian sendiri. Kalau mau pulang ya minum, kalau nggak mau diam di sini. Sandra serius dengan ucapannya. Akas maju lebih dulu. Dia berusaha mempercayai Sandra demi keluarganya yang menunggu. Akas meminum air itu, lalu Sandra mengusapkannya sedikit ke kening Akas sambil membaca sesuatu dan meniupnya. Akas refleks memejamkan mata. Setelah membuka mata lagi, Akas menyadari sesuatu yang diucapkan Sandra ternyata benar. Mereka benar-benar terperangkap di dunia makhluk lain. Sandra, lu semalam lihat mereka? Akas bertanya, tidak percaya Sandra mampu menahan dirinya untuk melihat ini semua. Itu kenyataannya. Apa yang lo lihat sih, Kas? Orang gak ada apa-apa juga. Siapa lagi yang mau pulang? Sandra tidak menanggapi perkataan Kelvin. Maju dengan ragu, Rosali menjadi orang kedua yang berusaha mempercayai Sandra. Li, tahan sampai kita ketemu rumah itu ya. Sandra memberi peringatan sebelum membuka mata batin Rosali. Sandra melakukan hal yang sama seperti saat bersama Akas. Rosali yang kaget langsung berteriak dan menutup matanya. Sandra, mereka semua siapa? Mereka yang semalaman ini ada di sekeliling kita. Biasanya. Pinta Sandra lalu berbalik menatap dua teman yang masih ragu. Kalian mau pulang gak? Cetus Sandra. Leona terdiam duduk, menatap tanah penuh ketakutan. Kelvin yang saat itu di dekatnya mencoba untuk meyakinkannya. Leona mau ya? Kita percaya sama Sandra. Kelvin meyakinkan Leona. Tapi Ona takut, Kelvin. Ona gak mau lihat mereka. Tapi itu satu-satunya cara kita pulang. Kelvin, Ona gak mau. Kelvin yang mendengar kalimat itu hanya bisa bernapas gusar. Ya udah, kalau gak mau, kita bertiga aja yang pergi. Sandra hendak membuang air yang ada di tangannya, tapi ditahan Kelvin. Tunggu, Sa. Ona mau kok, dia mau. Apa sih, Kelvin? Udah diam. Kelvin menarik tangan Leona untuk mendekat ke Sandra. Kelvin, Ona gak mau. Kelvin tidak memperdulikannya. Mana airnya? Kelvin mengambil botol air dari tangan Sandra lalu meminumnya. Setelah itu Kelvin memaksa Leona untuk minum. Sandra hanya menatap kejadian itu dengan tatapan dingin, lalu dia melakukan tugasnya. Mengusap air ke kening temannya dan meniupnya. Setiap tiupan Sandra, mata mereka langsung terpejam. Pokoknya Ona gak mau buka mata. Terserah. Sandra kenapa ngeselin banget sih? Lu yang rese. Gitu aja lama banget.
Sandra berjalan ke arah Akas. Kelvin membuka matanya dan melihat apa yang teman-temannya lihat. Banyak sekali sosok seram di sekeliling mereka. Mulai dari anak kecil berkepala dua, pria tanpa kepala, perempuan tanpa tangan dan mata, dan banyak lagi yang lainnya. Bahkan ada hewan berkepala manusia dan sebaliknya. Mereka sangat menyeramkan. Kelvin berusaha membiasakan diri dengan mengedarkan pandangannya meskipun sesekali memejamkan mata karena kaget. Sedangkan Leona tetap memejamkan matanya. Perjalanan mereka dimulai. Leona berpegangan dengan Rosalie dan berada di tengah, yang dikelilingi Akas di sisi kiri, Kelvin sisi kanan, dan Sandra paling depan. Sebelum keluar dari layar yang Sandra buat, mereka diminta untuk memejamkan mata. Sandra akan melakukan apa lagi? Sandra dan teman-temannya bersiap untuk pencarian rumah tua yang Sandra sempat katakan kalau itu adalah pintu menuju dunia mereka. Sandra dan teman-temannya memejamkan mata sebelum keluar dari layar putih pelindung. Ia menaruh tangannya di atas kalung liontinnya. Kembali terlihat cahaya putih yang keluar dari kalung itu, yang kemudian Sandra arahkan tangannya ke depan dan meniupnya. Bersamaan dengan Sandra meniup cahaya yang ada di tangannya, semua makhluk yang menunggu mereka di depan layar seketika sirna untuk sementara. Buka mata kalian. Teman-teman Sandra membuka matanya dan nampak bingung kecuali Leona yang masih tetap memilih memejamkan mata. Apa mata batin kita udah ditutup lagi? Tanya Rosalie. Leona yang mendengar itu langsung membuka matanya. Udah ditutup? Tanpa menjawab pertanyaan itu, Sandra langsung melangkah maju. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Yang tadi teman-temannya masih diam di tempat langsung lari mengejar Sandra. Mereka melewati lapisan putih itu bersamaan. Suasana yang sangat berbeda mereka rasakan. Rasa hangat yang ada di dalam lapisan putih sebelumnya berubah menjadi rasa dingin yang mencekam. Semua bulu kuduk berdiri seakan memberi tanda kalau mereka sedang berada di tempat yang tidak aman. Mereka berjalan mengikuti langkah Sandra yang kemudian berhenti sejenak. Sandra melihat kanan dan kiri sesaat, lalu melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Leona merasakan hembusan angin dari samping telinga kanannya. Ih, Kelvin, jangan iseng dong. Kelvin yang saat itu sedang memperhatikan sekitar pun langsung menoleh ke arah Leona. Siapa juga sih yang mau isengin lu? Pede banget. Kelvin kembali mengedarkan pandangannya. Lu tadi yang niup telinga gue kan? Cuma lu yang ada di kanan gue. Leona tetap menganggap itu ulah Kelvin. Astaga, laki takut kayak gini mana sempet sih gue iseng sama lu. Kelvin yang tadinya biasa saja justru jadi ketakutan kesal. Bohong. Leona menaikkan nada suaranya yang kemudian hanya dibalas dengan decakan kesal. Padahal dia yang jahil tapi gak mau ngaku, dasar. Leona menduma lalu tiba-tiba dengan tatapan tajam mengarah ke kanan Sandra berbicara. Kalian bisa berhenti? Leona yang mendengar itu lalu mendengus kesal. Dia sudah membuka mulutnya tapi Sandra kembali berbicara. Saya bilang berhenti. Sandra menghentikan langkahnya lalu menjentikan jari ke arah Kevin. Sekarang terlihat jelas anak kecil berkepala dua yang tadi ada di depan lapisan putih sedang mengikuti mereka sambil menjahili teman-temannya. Kelvin tahu dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat Leona memarahinya tadi. Karena itu dia tidak ingin berdebat lama, tapi Sandra juga tahu temannya merasa tidak nyaman. Jadi mau tidak mau dia ikut turun tangan. Saat melihat seorang anak kecil berkepala dua itu, Leona langsung berteriak histeris sambil menutup wajahnya dengan telapak tangan. Sedangkan Kelvin langsung mundur ketakutan. Ngapain ikutin kita? Anak kecil berkepala dua itu berusaha berbicara, tapi saat membuka mulutnya beribu macam serangga keluar dari sana. Sandra yang panik pun langsung berteriak. Lari! Mereka lari cukup jauh sampai terengah. Di saat sudah merasa cukup untuk kabur,
Sandra yang memimpin langsung menghentikan langkahnya. "Itu apa?" tanya Akas sambil berusaha mengatur napasnya. "Mereka makhluk yang coba ganggu kita. Tapi kenapa gue tadi gak lihat dia?" "Beberapa makhluk kayak mereka emang gak bisa kalian lihat, tapi bisa kalian rasain. Tadi lu juga ngerasain itu kan?" "Iya sih, tapi gue gak ngira bakal seserem itu anjir." Perasaan Kelvin campur aduk, sedangkan Leona masih memeluk lengan Rosalie dengan badannya gemetar. Sandra yang menyadari itu langsung menghampirinya. "Makanya dari awal dilihat biar gak kaget." Sandra mengomel tapi sambil melakukan sesuatu di kepala Leona. Sandra memegang kepala Leona sambil membacakan sesuatu. Satu tiupan berhasil membuat Leona lebih tenang. Sandra meminta untuk teman-temannya berada di depannya saja supaya Sandra saja yang membackup belakang. Mereka melanjutkan perjalanan sampai pukul 9 pagi. Mereka berjalan cukup lama tapi rasanya hanya berputar di tempat yang sama. "Kita kapan sih bisa pulang? Aku udah capek banget," ucap Leona yang mulai letih dengan perjalanan mereka. "Ayo Leona, kamu bisa. Harus kuat supaya kita bisa pulang sama-sama." Rosalie menyemangati Leona, padahal dalam hati dia juga menjerit ingin menyerah saja. "Kita istirahat dulu aja, Sa," pinta Akas dan mendapatkan anggukan setuju dari Sandra. Mereka duduk di pohon besar dekat jalan setapak. Untuk meluruskan kaki sejenak, sepanjang mereka beristirahat, gangguan para makhluk itu terus berdatangan. Mulai dari timbukan, suara hembusan angin, bahkan sampai menampakkan diri tiba-tiba. Teman-teman Sandra tidak berhenti ketakutan selama mereka beristirahat. Sampai pada waktunya Akas jengah dengan para makhluk itu dengan mengatakan, "Kenapa gak buat layar lagi aja sih? Bukannya lebih aman dan nyaman ya?" Sandra mengangguk setuju tapi langsung mengatakan, "Kalau kalian mau mereka semua ketarik ke tempat ini sih gak apa-apa." Mendengar ucapan Sandra, teman-temannya mengerutkan dahi seolah meminta penjelasan. Sandra yang paham akan hal itu lanjut bicara. "Tiap gue buka layar, mereka semua yang ada di luar bakal datang ke sekeliling kita. Gue bisa minta mereka pergi kalau kita mau keluar layar, tapi itu gak permanen. Mereka bakal datang lagi ke tempat itu. Kalau mereka gak lihat kita di sana, ya mereka cari. Itu kenapa anak kecil yang punya kepala dua itu tidak ada lagi di sekeliling kita. Karena pengusiran gue bukan bersifat permanen. Lagi pula energi gue gak sebanyak itu untuk buka layar dan pengusiran, apalagi harus cover kalian. Kita lanjut lagi." "Posisi kayak awal aja, lu yang di depan," pinta Akas. "Tapi kalian harus bisa saling jaga." "Ya tenang aja." Akas meyakinkan dan Sandra pun mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanannya penuh rasa takut dan waspada. Sudah 2 jam lewat 30 menit mereka terus berjalan dari tempat terakhir mereka istirahat. Sekarang hutan mulai berubah menjadi sedikit terbuka dan bisa melihat langit yang berwarna tidak gelap namun juga tidak cerah. Selama perjalanan tidak ada percakapan di antara mereka. Lalu tepat pada saat itu Sandra menyadari ada yang janggal. Sandra melirik kirinya untuk memastikan, tapi rasanya ada yang tidak benar. Sandra berhenti dan menoleh ke arah kanan. Teman-temannya melihat ke arahnya. "Kenapa?" "Jangan lihat ke kiri sampai gue panggil salah satu dari kalian, paham?" "Ya kenapa, jelasin." "Gak bisa sekarang, Kelvin. Gue titip mereka berdua dan kalian bisa diem di sini." "Mereka berdua, bukannya bertiga ya?" "Gue harus cari Akas. Kalian diem di sini, oke?" "Akas emangnya kemana? Perasaan dari tadi ada kok di samping aku." Rosalie penasaran dan hampir menoleh. "Pokoknya jangan noleh kalau kalian gak menyesal." Setelah mendengar kalimat itu, yang tadinya Kelvin masih ingin bertanya jadi mengurungkan niatnya. "Jangan lama.
Gue usahain. Sandra menoleh ke kiri dan benar saja Akas tidak ada. Lalu siapa yang dari tadi ada di samping mereka? Sandra melihat sosok hitam kurus dan sangat menyeramkan. Dengan tinggi yang tidak masuk akal untuk ukuran manusia. Sandra menyadari ada yang tidak beres saat sedikit melirik ke kiri. Bayangan yang Akas miliki tidak mungkin setinggi itu. Sandra pergi untuk mencari Akas, sedangkan Kelvin tidak berani menoleh untuk memastikan kemana Sandra pergi. Mereka bertiga mulai memahami keadaan, mereka saling menenangkan. Kelvin, Sandra kemana? Gue gak tahu, tapi kita tunggu aja. Kalau kita ditinggal gimana? Gak akan lah, jangan mikir aneh. Kan takut aja Sandra milih pulang sendiri. Sandra kan mau cari Akas. Dia gak akan tinggalin kita kok, Ona. Percaya sama Sandra ya. Rosalie meyakinkan sambil mengelus punggung Leona. Di tempat Sandra saat ini situasi yang sangat tidak diharapkan terjadi. Akas seperti dihasut oleh makhluk yang ada di sana. Saat ini Akas berada di pinggir danau yang di dalam sana sudah ada sosok perempuan yang berdiri sambil menghasut Akas agar masuk ke dalam danau tanpa sadar. Sandra yang melihat itu pun tercengang dan langsung memanggil kencang nama Akas. Akas, stop! Sandra mendekat sambil berteriak. Akas menoleh sesaat tetapi kembali berjalan menuju pinggir danau. Sial! Umpat Sandra dalam hati. Dia tidak mengira ada yang bisa menghasut temannya seperti itu. Kaki Akas mulai memasuki danau. Sandra yang melihat itu langsung berlari menghampiri dan menahan tangan Akas. Akas, berhenti, sadar. Lu mau mati di sini. Akas hanya menatap wajah Sandra dengan tatapan kosong. Sandra mengguncang lengan Akas sambil sesekali memanggil namanya. Tapi Akas tidak kunjung sadar. Dia mengempas tangan Sandra lalu kembali berjalan menghampiri wanita itu. Terlihat senyuman puas dari wanita itu. Sandra bingung harus berbuat apa lagi. Air sudah menyentuh pinggang Akas. Sandra mulai merasa takut dan kembali berteriak. Akas, ayo pulang. Setelah mendengar kata pulang, Akas terhentak dan tersadar. Gue ngapain di sini? Gumamnya sambil melihat sekeliling. Dia menyadari ada wanita di depannya. Siapa? Wanita itu kembali tersenyum dan membuka mulutnya. Ikutlah bersamaku, Akas. Senyum itu makin lebar. Akas yang takut pun mundur beberapa langkah. Ayo Akas, cepat keluar dari sini. Sandra berteriak dari tepi danau. Setelah mendengar itu, makhluk yang ada di dalam air menatap Sandra tajam. Dasar pengganggu. Makhluk itu menarikkan tangannya dan membuat gerakan seolah menarik sesuatu. Tepat setelah itu, Akas hilang keseimbangan dan terjatuh. Dia tetap berusaha agar kepalanya berada di permukaan. Sandra yang panik langsung ikut masuk ke dalam air. Mata makhluk itu semakin merah dan mengeluarkan darah. Dengan lantang dia berteriak, "Pengganggu!" Tepat setelah itu Sandra ikut terjatuh. Mereka merasakan ada sesuatu yang menarik kakinya. Akas, pegang tangan gue. Akas mengulurkan tangan agar bisa menggapai tangan Sandra. Dengan posisi Akas yang ada di depan Sandra. Di tengah perjuangan Sandra dan Akas untuk keluar dari danau, teman-teman mereka di darat juga merasa ada yang tidak beres dengan teman-temannya. Kelvin, kok Sandra lama banget sih? Dia kemana? Ya, kenapa lama banget ya? Suara mereka juga gak kedengeran dari tadi. Kayaknya Sandra lagi tolongin Akas deh, ucap Kelvin ragu. Dia seperti mendengar suara air tadi, tapi tidak berani menoleh. Akas, kenapa? Kita nggak akan kenapa-napa kan? Kita nggak mungkin mati di sini kan? Leona mulai merasa khawatir yang berlebihan. Dia sangat takut saat itu. Tenang Ona, kita nggak bakal kenapa-napa. Kita percaya sama Sandra, ucap Kelvin sambil menggenggam tangan Leona. Posisi saat ini mereka membelakangi tempat Sandra. Kelvin membaca doa dalam hati sambil berpegangan tangan dengan Leona yang ada di tengahnya. Sandra dan Akas berusaha menyingkirkan sesuatu yang menarik kakinya tapi tidak bisa.
Sudah ditendang berkali-kali pun tidak bisa. Jarak mereka semakin dekat dengan makhluk itu. Bahkan hampir sampai di dalam dekapannya, Sandra membaca sesuatu sambil menggenggam erat liontinnya. Jarak mereka semakin dekat, tapi usaha Sandra belum juga berhasil. Sampai pada saat tangan Akas berhasil digenggam makhluk itu, cahaya muncul dari kalung liontin Sandra dan membuat makhluk itu menghilang. Sebelum benar-benar menghilang, makhluk itu mengeram sangat kuat dan menatap mata Sandra lekat. Sandra tertegun sesaat, lalu kemudian tersadar dengan teriakan Akas yang sudah ada di tengah danau. Sandra berenang menghampiri Akas untuk membawanya ke darat. Akas tidak sadarkan diri. Akas, bangun. Sandra menepuk pelan wajah Akas. Tidak lama kemudian Akas bangun. Akas bangun sambil mengeluarkan air dari mulutnya. Gak apa-apa. Sandra menaikkan posisi badan Akas agar mengubah posisi tidur menjadi duduk. Napas Akas terengah-engah. Jadi makhluk apa? Akas menatap Sandra. Gak tahu, kita gak perlu tahu itu apa. Yang penting sekarang kita selamat. Kita harus cepat-cepat ke tempat tadi. Sandra membantu Akas berdiri. Kuat jalan kan? Sandra menatap Akas dengan wajah yang khawatir. Kuat, Kas. Sandra membantu Akas berjalan menuju tempat tadi. Sandra memanggil teman-temannya saat sudah memastikan semua aman. Kelvin, Rosalie, Leona. Mereka menoleh dan melambaikan tangannya. Sesaat setelah itu Kelvin tiba-tiba menoleh ke arah lain seolah ada yang memanggilnya, dan saat itu juga badannya terseret sesuatu. Sandra, tolong gue! Teriak Kelvin saat tubuhnya terseret di tanah tanpa sebab. Kelvin! Teriak semua yang melihat Kelvin terseret. Tubuh Kelvin terseret cukup jauh dan cepat. Tubuhnya sesekali terombang-ambing kanan dan kiri. Gerakannya tak beraturan membuat kepala Kelvin terbentur batu dan membuatnya hilang kesadaran. Sandra dan yang lain mengejar Kelvin sekuat tenaga untuk bisa menggapai tangan Kelvin. Tapi Akas yang kondisinya masih lemas menghambat gerakan mereka. Entah seberapa jauh mereka berlari dan kemana Kelvin dibawa pergi. Jam 7 sore waktu dunia nyata, 22 Maret 2022. Saka yang baru keluar dari tenda tersungkur ke tanah dengan posisi lutut seperti hendak bersujud. Saka memegang dadanya yang terasa nyeri. Bah, kita harus cepat temukan mereka. Saka rasa mulai ada yang tidak beres. Saka bergumam sambil terus menggenggam liontin yang tergantung di lehernya. Mas Saka nggak apa-apa? Fatir menghampiri dengan tergesa membantu Saka untuk bangun. Kita harus secepatnya menemukan mereka, atau mereka tidak bisa kembali selamanya. Gimana caranya? Kita masuk ke dunia mereka. Dunia apa ya Mas Saka maksud? Dunia yang tidak bisa kalian lihat. Tiar tertegun mencerna perkataan Saka. Sejujurnya Tiar bukan orang yang percaya hal seperti itu. Tapi apakah mereka benar ada? Apakah anak-anak yang hilang benar-benar ke dunia mereka? Saka berdiri tegang di hadapan Tiar sambil menggenggam bahunya. Kita harus cepat bertindak, ucap Saka yang dibalas sanggukan oleh Tiar. Bertepatan dengan itu, seorang wanita datang dari kejauhan menuju mereka sambil mengulurkan tangan ke arah Saka. Saya ikut kalian. Bu Yova menatap yakin ke Saka dan Tiar bergantian, dan Saka pun membalas uluran tangan itu yang menandakan Yova juga ikut serta dalam misi ini. Saka, Tiar, dan Yova mempersiapkan semua perlengkapan yang diperlukan. Senter, air, tali, dan yang lainnya termasuk satu bungkusan kainnya entah isinya apa. Sebungkus kain itu pemberian Nenek Sandra. Mereka melakukan pencarian bertiga sedangkan Nenek Sandra tetap berada di tenda untuk membantu dari kejauhan. Setelah Saka terhubung dengan dunia yang sama dengan Sandra, maka akan semakin mudah Nenek Sandra untuk menemukannya. Saka memimpin perjalanan mereka menuju jalan yang sama untuk menuju pos pemberhentian saat kegiatan pertama. Tim SAR dan para keluarga melepas mereka dengan terpaksa dan hanya bisa menunggu penuh harap.
Di perjalanan mereka, Saka menyadari kalau pintu menuju ke dunia Sandra sangat terbuka dengan luas. Pantas saja Sandra dan teman-temannya bisa sampai ke sana. Saka meminta untuk Tiar dan Yova berpegangan dengannya. Setelah itu mereka melangkah bersama dan menoleh ke belakang. Setelah itu mereka sudah sepenuhnya masuk ke dunia lain yang dimana ada Sandra dan teman-temannya. Kita udah ada di dunia mereka. Saka mengedarkan pandangan sedangkan Tiar dan Yova masih tidak percaya. Langit yang tadinya terang menjadi gelap dalam hitungan detik. Ternyata ini nyata. Saka menghadap Tiar dan Yova. Saka sudah menyiapkan air di tangannya dan bersiap untuk membacakan doa. Nanti kalian harus minum air ini. Buat apa? Ini air yang sudah dibacakan doa. Setelah kalian minum ini, kalian jadi bisa melihat mereka yang sebelumnya kalian gak bisa lihat. Maksud kamu hantu? Iya. Ngapain harus buka mata batin segala? Supaya kalian bisa lihat apa yang saya lihat. Ya udah cepet deh, biar kita bisa cepet juga temuin mereka. Yova mengambil air doa dari tangan Saka. Yova meminum air itu lalu Saka mengusapkan air itu di jidat Yova, sama seperti yang sebelumnya dilakukan Sandra kepada teman-temannya. Setelah itu Yova membuka mata dan pertama kalinya Yova melihat makhluk-makhluk aneh ada di hadapannya. Yova menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini... Yova mengedarkan pandangan yang dia lihat bukanlah sosok kuntilanak, pocong atau yang biasa orang lain bicarakan, melainkan sosok yang benar-benar menyeramkan. Manusia berbadan ular, berwajah kambing dan banyak lagi lainnya. Gimana Pak Tiar? Saka menyodorkan air doa itu. Tiar mengambil tanpa ragu lalu Saka melakukan hal yang sama. Sekarang mereka semua sudah bisa melihat makhluk di dunia itu dan memulai pencarian. Di lain sisi, di tempat Sandra dan teman-temannya yang sedang mencari Kelvin sekuat tenaga mereka, Leona menangis sepanjang jalan saat mencari Kelvin. Dia sangat takut akan terjadi hal buruk kepada Kelvin dan takut mereka tidak bisa pulang karena waktu mereka tersisa tidak banyak. Sandra berusaha mencari dengan mata batinnya. Sandra memejamkan mata dan membaca sesuatu untuk mencari di mana Kelvin. Dia menggenggam liontinnya erat. Tak disangka liontin Sandra memancarkan cahaya terang berwarna putih. Cahaya itu perlahan keluar dari liontin lalu melayang-layang di udara seolah memberi arah kepada mereka. Mereka mengikuti cahaya itu berharap akan menemukan Kelvin. Saat 5 menit berjalan, Sandra mulai merasakan sesuatu di dadanya. Kak Saka. Sandra membatin lalu menoleh ke teman-temannya. Kita ikuti terus cahaya ini. Mereka mengikuti cahaya itu entah seberapa jauh mereka berjalan. Pada satu persimpangan mereka melihat senter dari arah kanan. Senter? Itu cahaya senter kan? Akas bertanya dan mendapat anggukan setuju dari Sandra. Kak Saka. Sandra berteriak saat cahaya yang tadi mereka ikuti mulai menghilang. Tak lama muncullah 3 orang dewasa dari balik kabut yang sedang berjalan ke arah mereka dengan senter yang menyilaukan mata. Silo banget, seru Leona yang langsung menutup mata. Leona, terdengar suara wanita yang tak asing memanggil namanya. Dia pun langsung membuka mata. Bu Yova. Leona berlari ke arah seseorang yang sangat dia kenal. Bu Yova, Ona takut. Rasa hangat kembali Leona rasakan setelah perjalanan yang dingin selama ini. Kak, Sandra memeluk Saka erat. Kamu udah berusaha, sekarang kita cari jalan pulang bareng ya. Saka membalas pelukan adiknya yang sudah berhasil membuat dirinya merasa khawatir. Akas dan Rosalie mendekat ke arah Tiar dan Akas pun bertanya, kenapa kalian bisa ke sini? Kita mengikuti arahan kakak dari Sandra, yaitu Mas Saka. Berarti kita bisa pulang kan?
Tanya Rosali, tapi Tiar justru menatap Saka. Kita bisa pulang, kalian harus yakin itu. Saka meyakinkan semuanya. Yova yang sedang memperhatikan anak muridnya tiba-tiba tersadar kalau kurang satu murid laki-laki. Yova mengedarkan pandangannya, tapi memang benar Kelvin tidak ada di sana. Kelvin di mana? Tatapan kaget dari Sandra dan teman-temannya menyertai. Sandra lupa kalau tadi mereka sedang dalam pencarian Kelvin. Tadi Kelvin diseret makhluk di dunia ini. Kita tadi lagi cari dia. Sudah berapa lama? Kurang lebih 20 menit. Kita harus cari dia sekarang. Saka memimpin jalan diikuti yang lainnya dengan catatan tidak boleh ada yang menoleh ke belakang. Saka mengatakan hal itu bisa membuat mereka tersesat dan hanya berputar di tempatnya yang sama. Pantas saja perjalanan Sandra dan teman-temannya tidak kunjung usai. Syukurlah sekarang ada Saka yang lebih paham dan menguasai tentang dunia ini. Mereka berjalan menelusuri arah yang sama saat mereka mengikuti cahaya putih tadi. Di tengah perjalanan Saka menoleh ke arah kanan dan melihat batu yang cukup besar di sana. Sandra, lihat ke arah kanan kamu. Sandra mengikuti perintah. Dia melihat batu yang sama. Kenapa, Kak? Sandra tidak tahu apa yang harus dia lakukan selain melihat batu itu. Saka meminta mereka semua melepas pegangan lalu menoleh ke arah kanan. Di sana teman kalian disembunyikan. Masakah serius? Tanya Tiar karena dia juga hanya melihat batu saja. Kalian tunggu di sini, biar saya yang bantu dia. Saka berjalan perlahan menuju batu itu. Saat sudah mulai dekat, Saka mengucapkan sesuatu lalu meniup ke arah batu tersebut. Terlihat sosok menyeramkan sedang menunggu di dekat batu itu bersama kucing hitam yang terlihat seperti peliharaannya. Badannya yang seolah-olah penuh akar yang keluar dari tubuh membuat makhluk itu terlihat semakin menyeramkan. Saka dan makhluk itu bertemu tatap. Terlihat wajah Saka yang mematung karena makhluk itu tiba-tiba ada di depannya. Apa ini? Saka mundur beberapa langkah. Tangan makhluk itu mendekat ke arah wajah Saka. Untung saja tidak kena karena Sandra cepat berlari untuk menarik tubuh Saka menjauh setelah dirinya menyadari garis pembatas ada di dekat Saka. Saka hampir saja menjadi santapan makhluk itu karena dia melewati batas kekuasaannya. Hati-hati, Kak. Dia buat perangkap dengan bersembunyi. Akas dan yang lainnya menghampiri Sandra. Kenapa? Kelvin ada di balik batu itu, tapi kita butuh waktu untuk bawa dia dari sana. Waktu kita gak banyak, Sah. Tegas Akas yang menyadari waktu semakin berlalu. Gue tahu, tapi kita gak bisa melewati batas ini. Sandra lagi-lagi menuju garis batasan itu. Tapi Kelvin gak kenapa-napa kan, Sandra? Tanya Leona yang merasa khawatir. Semoga aja ya. Maksudnya apa? Mereka bisa kapanpun lapar, bisa kapanpun melukai kita. Semoga Kelvin gak terluka. Gimana sih, kenapa gak bilang dari awal kalau bisa ada yang mati di sini? Tenang Pak, kita masih punya Mbah yang bisa bantu kita. Ucap Saka yang kemudian mengeluarkan bungkusan kain dari tasnya. Dupa, Mbah ada di sekitar kita, Kak. Sandra menatap penuh harap yang kemudian dibalas dengan anggukan oleh Saka. Ini dupa yang bisa dicium sama Mbah dari sana. Dia bisa tahu kita ada di mana dan bisa bantu kita dari sana. Ya udah cepat, saya nggak mau terjadi hal yang buruk sama anak murid saya. Sekar membakar dupa itu kemudian membaca doa diarahkan dupa itu di sekitar pembatas. Lalu Saka memutari mereka semua yang ada di sana. Seolah membuat lingkaran pelindung dan wangi dupa. Saka berhenti lalu menyimpan kembali dupa tersebut. Tak lama keluar sosok wanita cantik dari balik pohon besar menggunakan gaun cantik berwarna putih. Dengan selendang yang memanjang di tangannya. Semua menatap heran dan kagum. Siapa, Kak? Dia Nyai Bening, pelindung Mbah.
Aku pernah dikasih tahu Mbah, tapi baru kali ini ketemu dia. Saka menjelaskan lalu membungkukkan badannya seperti memberi hormat, diikuti yang lainnya dengan ragu. Kalian sudah bermain sangat jauh, nak. Nyai Bening berbicara. Kalian harus segera pulang. Tapi Nyai, teman saya masih ada di dalam sana. Sandra menunjuk ke arah makhluk tadi, diikuti arah pandang Nyai Bening. Aku akan bantu kalian. Tapi setelah itu kalian harus cepat menemukan rumah itu. Bacalah doa di setiap perjalanan kalian, supaya senantiasa diberi jalan yang benar. Ingat selalu tujuan kalian, yaitu pulang. Aku akan membantu kalian untuk kali ini. Tapi selebihnya aku tidak bisa membantu karena dunia ini bukan milikku. Waktu kalian tidaklah banyak. Aku akan mengawasi kalian dari kejauhan. Baik Nyai, terima kasih, ucap Saka. Lalu Nyai Bening berlalu melewati pembatas menuju Kelvin. Setelah sampai di hadapan makhluk itu, Nyai Bening yang tadinya melayang langsung turun ke tanah. Nyai Bening menatap makhluk itu. Wahai penghuni dunia gelap ini, benarkah engkau mengganggu teman dari saudariku di sana? Nyai Bening menatap ke Sandra. Makhluk itu yang tadinya berjongkok pun berdiri. Apa urusanmu? Bukankah ini bukan wilayahmu? Mohon ampun jika saya mengganggu ketenanganmu. Tapi bukankah engkau juga mengganggu ketenangan mereka? Bukankah engkau sudah melanggar ketentuan di dunia ini? Itu urusanku, jangan ikut campur. Memangnya apa salah manusia itu sampai engkau mengganggunya? Karena dia sangat menarik, aku suka auranya. Apa tidak bisa engkau membebaskannya? Tidak. Baiklah, aku akan meminta izin kepada tetuamu jika begitu. Makhluk itu maju ke depan tubuh Nyai Bening saat dirinya hendak pergi. Apa yang mau kau lakukan? Bukankah aku sudah mengatakan ingin meminta izin kepada tuanmu, Nyai Hirang? Siapa kau? Berani sekali ingin bertemu dengan tuanku. Perkenalkan, aku adalah Nyai Bening, adik dari tuanmu Nyai Hirang. Apa? Nyai Bening memutar tubuhnya dan kembali dengan tatapan biru yang menatap makhluk itu. Kau sudah melanggar ketentuan dunia ini. Kau pantas untuk aku hukum. Wajah Nyai Bening berubah menjadi gelap. Nyai, ampuni hamba Nyai. Hamba hanya ingin bermain dengan manusia. Tidak ada niat ingin memaksa mereka. Kau tahu itu melanggar peraturan dunia ini. Masih ada waktu untuk mereka kembali. Jadi itu bukan hakmu untuk memilikinya tanpa izinku. Mohon ampun Nyai Hirang. Makhluk itu bersujud sampai mengecil dan menghilang. Begitu juga kucing hitam yang tadi ada bersamanya. Nyai Bening kembali ke permukaan tanah dan menghampiri yang lainnya. Maaf sudah mengganggu perjalanan kalian. Semoga kalian bisa kembali dengan nyaman dan aman. Wajah Nyai Bening yang tadinya gelap berubah kembali seperti sebelumnya. Sandra melihat garis batasan itu menghilang dan dengan cepat dia menuju ke batu itu. Kelvin. Terlihat Kelvin yang sedang bersandar santai di pinggir batu sambil bersenandung. Kelvin. Kelvin menoleh lalu tersadar. Loh, kau gak ada di sini? Kayaknya tadi ada di pinggir danau deh, lihat sunset. Kelvin berdiri lalu bertanya lagi. Ini gue di mana? Ia berjalan mencari arahnya sendiri. Terlihat yang lainnya sedang menunggu Kelvin kembali. Leona berteriak dari kejauhan saat melihat Kelvin yang sedang berjalan. Kelvin melambaikan tangannya lalu kembali tersungkur di tanah. Semuanya menghampiri Kelvin. Gue mual banget lagi. Kelvin memukul-mukul dadanya. Nyai Bening mendekati Kelvin dan mengusap kepalanya. Tak lama kemudian Kelvin memuntahkan isi perutnya. Terlihat di daunan, ranting dan hewan kecil keluar dari tubuh Kelvin bercampur cairan hitam yang terlihat sedikit merah bercampur darah. Apa itu? Leona menutup matanya. Kelvin kenapa?
Rosalie juga ikut khawatir sambil memeluk Leona yang ketakutan. Yova mencoba untuk menghampiri Kelvin, menahan rasa mualnya saat melihat isi muntahan Kelvin. Kamu gak apa-apa, nak? Nyai Bening kembali melayang di udara lalu mengatakan, dia sudah makan dan minum dari dunia ini. Itulah yang terjadi. Terima kasih Nyai sudah membantu kami. Kalian harus cepat kembali mencari rumah itu. Ingatlah kata-kataku tadi untuk terus berdoa. Lalu Nyai Bening menghilang begitu saja. Kelvin terduduk lemas. Sandra memberikan Kelvin air doa yang masih tersisa dari pagi tadi. Kamu udah gak apa-apa kan, Vin? Tanya Yova lagi memastikan keadaan Kelvin. Emang tadi saya kenapa sih, Bu? Bu Yova juga kok bisa ada di sini? Ini kita udah pulang apa gimana? Apa gue lagi mimpi ya lihat peri cantik kayak tadi? Kelvin menggelengkan kepalanya. Kelvin, tadi lu bilang di bawah makhluk dunia ini. Yang tadinya Bening dia bantu kita buat ketemu sama lu. Dan muntahan itu karena lu udah makan dan minum dari dunia ini. Itu harus dikeluarin, jadi wajar kalau lu pusing atau linglung. Yang terpenting sekarang lu aman. Terus ini kenapa ada Bu Yova sama Pak Tiar? Itu juga siapa dia tuh cowok? Kelvin berusaha bangun dari duduknya. Saya Saka, kakak Sandra. Mereka berdua ikut saya untuk selamatkan kalian. Sekarang kamu sudah bisa jalan kan? Kita harus kembali mencari rumah itu. Ya udah yuk, udah bisa jalan kok ini. Habis dikasih minum sama Sandra udah enak kan? Ya udah kita jalan ya. Semuanya kembali ke jalur dan kembali berjalan menelusuri hutan yang dingin. Di dunia nyata, nenek Sandra masih ada di dalam tenda. Dia sangat senang saat mereka semua sudah kembali mencari rumah tua itu. Tapi nenek Sandra curiga setelah menyadari sesuatu. Tercium bau busuk dari dalam tenda secara tiba-tiba. Nenek Sandra membakar dupa di dalam tenda untuk membantu para cucunya di dunia lain. Mereka berjalan sambil membaca doa dalam hati, tidak lupa membayangkan keluarga yang sangat dirindukan. Di tengah perjalanan, Kak Saka, kamu cium wangi dupa ini enggak? Sandra menoleh kanan dan kiri. Aku nyium juga. Gue juga. Saya juga. Kita semua cium wangi dupa ini. Itu mungkin saja dari Mbah. Kita ikutin wangi ini, kita sudah tidak jauh. Di tengah perjalanan, Tiar mulai terganggu dengan bisikan aneh di kupingnya, seolah ada yang meminta pertolongannya. Sedangkan dia tidak boleh menoleh ke belakang. Kalian dengar ada suara minta tolong gak? Gak ada, Pak. Gak ada kok, Pak. Jawab Yova yang kebetulan ada di depan Tiar. Jangan dengarkan mereka, Pak. Gimana kalau itu anak lainnya tersesat juga tapi gak ada yang tahu? Gak mungkin, Pak. Iya, kayaknya gak mungkin deh. Kalau hilang pasti udah ketahuan kan. Tapi gimana kalau beneran ada yang hilang? Cukup, Pak Tiar. Yang terpenting sekarang kita udah sama anak murid kita. Jangan hiraukan suara itu, Pak. Yova menepuk tangan Tiar untuk menenangkan. Mereka berjalan sampai hampir larut malam. Sesekali berhenti untuk meluruskan kaki. Tepat jam 12 malam mereka mulai melihat jalanan yang lebih baik. Tak lama kemudian terlihat rumah tua dari kejauhan. Kita udah sampai. Akhirnya ya Tuhan. Leona berteriak senang. Tepat setelah itu ada yang menarik baju Tiar hingga dirinya harus mundur beberapa langkah. Tiar sedikit bersuara sampai Yova menoleh dan melihat Tiar yang sudah tersungkur di tanah. Kamu kenapa, Pak? Ada apa? Tanya Saka yang kemudian tersadar ada yang baru saja melewatinya dari sebelah kiri. Sial. Saka yang tadinya hendak menghampiri Tiar yang tadi terjatuh mengurungkan niat setelah melihat ada yang melewatinya. Saka langsung memutar arah dan berlari menuju rumah tua itu. Kamu kemana? Tanya Sandra yang heran karena Saka tiba-tiba berlari kencang.
Saka berlari sambil membaca doa dan menggenggam liontinnya. Saka tarik kalung liontinnya sampai terlepas dari lehernya dan kemudian melempar ke arah makhluk itu. Liontin itu tepat mengenai tubuh makhluk itu dan seketika tubuhnya kaku. Saka menghampiri makhluk itu, diikuti yang lainnya saat melihat aksi Saka tersebut. Terlihat perempuan yang memiliki wajah pucat, mata merah dan lingkaran mata hitam, ditambah mulutnya yang sangat lebar. Kamu, Tiar menunjuk makhluk itu. Pak Tiar, tolong aku Pak Tiar. Bicaranya dengan nada mendayu. Tiar mundur beberapa langkah sambil menutup mulutnya. Merasa tak percaya anak murid yang dia lihat pada saat awal mereka tahu kalau tim 3 menghilang. Saat semua sedang kebingungan dan merasa takut, dialah murid yang meminta istirahat lalu masuk ke dalam tenda. Apakah ini nyata? Ada apa Pak Tiar? Dia yang kemarin ada di lapangan berkemah. Oh, ternyata kamu sudah menyelinap masuk ke dalam dunia kami. Saka berjalan menuju belakang tubuh makhluk itu. Aku hanya ingin ke dunia kalian untuk selamanya. Aku hanya ingin pulang. Pulang? Apa maksudnya kamu mau pulang? Aku dulu seperti kalian tersesat di dunia ini dan merasakan ketakutan yang sama. Tapi sial, aku tidak bisa kembali seperti kalian. Aku ingin pulang. Bawa aku pulang. Ini hukumanmu karena sudah banyak melanggar hukum dunia ini. Saka kembali berjalan ke hadapan makhluk itu. Karena kamu sudah banyak berbohong seperti saat ini. Saka tersenyum lalu kembali menjentikan jarinya. Terlihat satu sosok lain yang juga ingin menyelinap keluar melalui rumah itu. Sosok laki-laki yang memiliki wajah seperti terbuat dari batu. Apa itu? Leona berteriak karena tidak sengaja bertemu tatap dengan makhluk itu. Saka menghampiri sosok laki-laki itu yang juga kaku di sekujur tubuhnya. Sayang sekali jika kalian ingin menipuku juga. Setelah menipunya Hirang. Mereka siapa? Akas bertanya karena pemandangan ini sangatlah membingungkan. Mereka sebelumnya sama seperti kita, tersesat di hutan, lalu masuk ke dalam dunia gaib ini. Setelah itu melakukan yang tidak seharusnya dan sekarang terjebak untuk selamanya di dunia ini. Jangan harap bisa menyelinap keluar bersama kami, karena itu sungguh tidak akan terjadi. Saka mengusap kepala sosok laki-laki itu dan kemudian sosok itu pun menghilang sembari mengeram kesakitan. Tersisa sosok perempuan yang tadi. Tolong ajak aku pulang, aku sungguh ingin pulang. Suara yang tadinya mendayu berubah menjadi sendu. Setelah perbuatanmu, emangnya apa yang udah dia lakukan sampai dapat hukuman seperti ini? Dia dan sosok laki-laki tadi adalah sepasang kekasih. Kesalahan pertama mereka karena melakukan hubungan badan di sekitar hutan di dunia nyata maupun di dunia gaib. Kesalahan yang kedua, mereka sengaja menyesatkan teman mereka yang saat itu juga ikut tersesat dengan mereka, hanya karena menuruti hasrat. Terus bagaimana anak yang satu itu? Dia selamat, dia diselamatkannya Hirang karena hati bersihnya. Setelah mendengar itu, sosok perempuan itu mengeram marah. Apa? Dia selamat? Kenapa aku tidak? Kenapa hanya dia? Kenapa? Saka menghampirinya lalu menatapnya tajam. Karena kamu memiliki niat jahat sejak awal. Saka mengusap kepala sosok perempuan itu lalu seperti yang sebelumnya dia menghilang sambil mengeram. Kak, apa dia yang diceritakan sama Mbah Akung waktu itu? Saka mengangguk. Gimana kamu tahu, Kak? Tanda di bagian kepala belakangnya. Kalau kamu sadar tadi, dia punya tanda khusus di belakangnya. Api? Ya, di belakang kepalanya terpancar api setiap dia mau berbicara, seperti pertanda kebohongan dari setiap ucapannya. Gitu ya. Sekarang mereka sudah ada di depan pintu masuk rumah itu. Mereka saling tatap lalu meyakinkan satu sama lain. Saka membuka pintunya, terlihat hutan yang lebih terang dari hutan yang saat ini mereka lihat. Saka masuk terlebih dahulu diikuti oleh Leona, Roseli,
Kelvin, Yova, Tiar, lalu Akas. Sandra menatap sekeliling hutan gaib untuk terakhir kalinya dan berdoa dalam hati. Semoga aku dan teman-temanku menjadi yang terakhir tersesat di hutan ini. Aku berdoa untuk ketenangan kalian para penghuni tempat ini, dan untuk kalian yang tersesat lalu terkunci di tempat ini. Kelak akan aku jadikan ini pelajaran hidup untuk lebih berhati-hati dan menjadi pribadi yang jujur dan berhati bersih. Sandra membuka matanya lalu tersenyum karena dari kejauhan dia bisa melihat sosok Nyai Hireng dan Nyai Bening yang memantau mereka untuk masuk ke dalam rumah itu. "Sandra, ayo," ajak Akas yang sambil mengulurkan tangannya. Sandra membalas uluran tangan itu dan masuk perlahan ke dalam rumah. Setelah pintu tertutup, terpancar cahaya matahari yang menyilaukan mata. Mereka semua terbangun di tepi sungai, tempat di mana bendera biru ditemukan tim SAR. "Kita pulang." Saka yang pertama kali membuka mata. Mereka semua membuka mata kembali melihat cahaya matahari dan hutan yang terlihat indah dengan hiasan gunung di belakangnya. Langit biru yang berhiaskan awan putih dengan suara burung yang mengiringi menjadi pemandangan yang sangat mereka rindukan. Akhirnya petualangan ini berakhir tepat di hari ketiga mereka hilang dengan pasti. Mereka berjalan mengikuti arah panah jalan yang masih belum lepas dari pepohonan bekas kegiatan pertama hari itu. Senyum bahagia terlihat saat mereka sampai di lapangan tempat mereka berkemah. Masing-masing keluarga menghampiri anggota keluarganya yang sempat hilang beberapa hari ini. Saka dan Sandra menghampiri Mbah yang baru keluar dari tenda 3. "Mbah." Sandra memeluk mbahnya erat sambil meneteskan air mata. "Cucu-cucuku sudah besar ya. Terima kasih sudah mau berjuang dan kembali dengan selamat bersama teman-teman kalian." Simba mengusap punggung Sandra memberi ketenangan setelah puas melepas rindu di lapangan berkemah. Mereka semua diizinkan kembali ke rumah masing-masing, tapi sebelum pulang, Mbah dan Saka melakukan pembersihan pada mereka semua yang ada di lapangan itu untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Setelah itu mereka semua benar-benar pulang ke rumah. 1 minggu telah berlalu setelah mereka ditemukan. Akhirnya mereka kembali ke sekolah. Sekolah diliburkan selama beberapa hari dimulai saat hari pencarian Sandra dan teman-temannya. Di lapangan sekolah saat ini terlihat kepala sekolah yang sedang berdiri di atas podium untuk memberikan sedikit amanat. "Selamat pagi anak-anak semua yang ibu sayangi dan ibu cintai. Hari ini adalah hari pertama kita semua berkumpul kembali setelah tragedi beberapa teman kalian menghilang di hutan tempat kita berkemah hari itu. Ibu selaku kepala sekolah dan perwakilan dari seluruh dewan guru, staf dan perwakilan sekolah ini meminta maaf sebesar-besarnya karena telah lalai kepada teman-teman kalian dan meminta maaf atas ketidaknyamanannya saat kegiatan kemah Jusami kalian hari itu. Sebagai gantinya kita akan melakukan perkemahan semalam di sekolah dan kegiatan besar adalah pensi. Mulai besok OSIS akan membuat panitia dan juga daftar isi pensinya ya." Sorak bahagia semua murid. Di sisi lain di tengah barisan sudah berkumpul Sandra, Rosalie, Leona, Kelvin dan juga Akas. Mereka menjadi dekat karena kejadian hari itu. "Asik, bakal seru banget deh. Pasti gak sabar deh. Tapi nih ya, kenapa? Kita belum tahu loh kejadiannya si Kelvin pas hilang gimana. Kalau cerita Sandra sama Akas kan udah ya." Iya, dia belum cerita." "Waduh, harus banget nih," tanya Kelvin yang merasa sedikit terbebani. "Haruslah." Oke, gue ceritain." Tubuh Kelvin tiba-tiba ditarik tanpa tahu siapa yang menariknya. "Sandra, tolong gue." Tubuh Kelvin terombang-ambing karena yang menariknya seolah-olah terbang. Di persimpangan, Kelvin terbentur batu yang membuatnya hilang kesadaran. Kelvin dibawa ke pinggir batu besar yang jadi tempat singgah makhluk itu. Kelvin tersadar dengan senyuman bahagia di bibirnya.
Kelvin terbangun di pinggir danau indah dengan pemandangan gunung hijau menjulang tinggi di hadapannya. Terlihat burung-burung terbang di antara silaunya matahari di saat Kelvin sedang melihat pemandangan indah itu. Dia dihidangkan dengan begitu banyak makanan dan minumannya berjajar rapi memanjang seolah mereka sedang menjamu raja. Kelvin memakan lahap itu semua, bahkan dia tidak merasa kenyang sedikit pun. Sampai pada saat dia sudah menghabiskan makanan itu dan memilih beristirahat di pinggir batu sambil menikmati suasana di sana. Dan berharap ada bidadari yang menghampirinya saat sedang beristirahat itulah Kelvin ditemukan dan sadar kembali ke dunia gaib dari dunia hayalannya. Nah begitu deh ceritanya. Iya, bisa-bisanya masih mikirin bidadari. Lupa sama kita semua tuh. Sirik aja lu, Cil. Apa lu bilang barusan? Bocil. Leona memasang wajah kesal. Kelvin, sini loh. Kelvin lari dan bersembunyi di balik tubuh Sandra dan Akas bergantian, sedangkan Leona berusaha menggapainya. Teman-temannya yang melihat itu hanya bisa tertawa, bahagia melihat semuanya kembali normal. Sekian. Dan terima kasih buat Mauren yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.